Di setiap zaman, di setiap tanah, selalu lahir suara yang mengguncang tatanan. Suara yang tidak bisa dikurung oleh agama, tidak bisa dibatasi oleh kitab, tidak bisa dibungkam oleh pedang. Suara itu adalah panggilan dari Sang Sejati. Di tanah Jawa kita mengenal Syekh Siti Jenar. Ia berkata lantang, "Ingsun iki Tuhan, Tuhan iku ingsun." Bagi kebanyakan orang, ucapan ini terdengar kufur. Tapi bagi mereka yang sudah mati sebelum mati, ini bukanlah kesombongan, melainkan pengakuan bahwa ego sudah hancur dan yang tinggal hanyalah Allah semata. Siti Jenar tidak melawan para wali, ia melawan ilusi kekuasaan yang menjadikan agama sebagai alat. Ia mati oleh hukuman, tapi hidup dalam kesunyian hati para pencari. Di tanah India, jauh sebelum itu, seorang bijak dengan tubuh bengkok bernama Astafakra menyingkap rahasia yang sama. Dalam Astafakra Gita, ia berkata, "Engkau bukan tubuhmu, bukan pikiranmu. Engkau adalah kesadaran murni, saksi abadi yang tidak pernah lahir dan tidak pernah mati." Kebenaran ini membakar ilusi. Jika engkau bukan tubuh, maka kematian hanyalah bayangan. Jika engkau bukan pikiran, maka segala penderitaan hanyalah mimpi. Astafakra mengajarkan pembebasan total, hidup tanpa ikatan, mati sebelum mati. Di Baghdad, seorang sufi besar bernama Al-Hallaj berseru, "Ana al-haq, akulah kebenaran." Kata-kata ini membuat penguasa berang. Ia disiksa, dihukum mati, tubuhnya dicincang. Namun apa arti kematian bagi seseorang yang telah melebur dalam yang sejati? Bagi Al-Hallaj, saat tubuh hancur, justru disitulah ia benar-benar bebas. Ana al-haq bukan klaim pribadi, tapi kesaksian fana. Ketika yang bicara bukan lagi manusia, melainkan Tuhan sendiri melalui lisannya. 3 suara, 3 tanah, 3 zaman. Syekh Siti Jenar, Astafakra, Al-Hallaj. Mereka tidak saling mengenal, tapi ajaran mereka bertemu dalam satu titik, lenyapnya aku. Jawa menyebutnya suwung, Sufi menyebutnya fana, India menyebutnya moksha, Kristen menyebutnya mati bersama Kristus, Buddha menyebutnya nirwana. Semua menuntut hal yang sama, mati sebelum mati. Mati dari ego, mati dari kepalsuan, mati dari rasa aku yang selalu menuntut. Dan ketika engkau mati dari semua itu, engkau justru menemukan kehidupan yang sejati. Maka, dengarkan pesan dari mereka yang pernah dianggap sesat. Jangan tunggu kematian tubuh untuk mengenal hidup yang abadi. Hancurkan egomu sekarang juga. Biarkan diri palsu itu lenyap, agar yang tinggal hanyalah yang maha ada. Apa yang membuat ajaran mereka ditolak? Bukan karena mereka salah, tapi karena manusia takut kehilangan dirinya. Manusia lebih memilih rantai emas daripada kebebasan yang sunyi. Lebih memilih surga imajiner daripada kekosongan yang tak bisa dikuasai. Syekh Siti Jenar menyingkap rahasia paling berbahaya, bahwa Tuhan tidak jauh, tidak di langit, tidak di luar sana. Tuhan hadir dalam diri yang paling dalam. Ketika engkau sudah lenyap, maka yang tinggal hanyalah Tuhan. Itulah sebabnya ia tidak butuh syariat sebagai penampilan luar. Baginya, hakikat jauh lebih penting daripada aturan. Dan inilah yang membuat para penguasa takut, sebab kekuasaan mereka bertumpu pada aturan. Astafakra pun demikian. Ia hidup dengan tubuh bengkok, 8 titik tubuhnya cacat sejak lahir. Tapi di balik cacat jasmani itu, ia menyingkap kesempurnaan batin. Ia berkata,
Orang bodoh berusaha mengendalikan dunia. Orang bijak hanya mengendalikan dirinya. Dan yang paling bijak telah meninggalkan keduanya karena ia tahu tidak ada aku yang harus dikendalikan. Kata-kata itu adalah pedang yang memotong segala ilusi. Al-Hallaj berdiri di hadapan tiang hukuman dengan senyum. Ia tahu tubuhnya akan hancur, tapi apa arti tubuh bagi seseorang yang telah melebur? Ketika pedang menebas, ia berteriak bukan dengan sakit, tapi dengan cinta. Apa yang mereka bunuh hanyalah tubuhku, sedangkan aku telah pulang jauh sebelum mereka mengira membunuhku. Itulah puncak fana. Itulah puncak mati sebelum mati. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari tiga cahaya ini? Bahwa kebenaran sejati tidak pernah lahir dari kepatuhan buta. Ia lahir dari keberanian untuk hancur, dari keberanian untuk melepaskan diri palsu. Syekh Siti Jenar, Astafakra, dan Al-Hallaj adalah cermin dari satu kesunyian yang sama. Kesunyian yang menembus lintas agama, lintas budaya, lintas zaman. Kesunyian yang berkata, jangan lagi mencari aku di luar sana. Masuklah ke dalam. Temukan aku dalam suung hatimu. Dan ketika engkau menemukannya, engkau akan sadar. Tak ada lagi aku, tak ada lagi engkau, tak ada lagi mereka. Yang ada hanyalah yang satu. Maka inilah rahasia yang mereka tinggalkan bagi kita. Mati sebelum mati. Karena saat tubuh mati, semua harta, nama, gelar, dan doa orang lain tidak akan menolongmu. Tapi jika engkau telah mati sekarang juga, ego lenyap, hati suung, pikiran sunyi, maka engkau sudah pulang bahkan sebelum ajal datang. Kau bisa hafal 1000 kitab, tapi jika egomu masih berdiri, kau belum mengenal Tuhan. Kau bisa menjalankan ribuan ritual, tapi jika hatimu masih terikat dunia, kau belum menyentuh hakikat. Kau bisa dihormati sebagai guru, kiai, pendeta, biksu, atau pandita. Tapi jika masih ada aku yang ingin dihormati, maka engkau hanyalah budak dari egomu sendiri. Syekh Siti Jenar pernah berkata kepada muridnya, surga dan neraka itu hanya bayangan, yang sejati adalah suung, kosong yang penuh cahaya. Bayangkan betapa beraninya ucapan ini di tengah masyarakat yang sibuk mengejar pahala. Ia menghantam bukan untuk menghina, tetapi untuk membebaskan. Astafakra dengan tubuh bengkoknya seakan menertawakan manusia yang sibuk memperindah tubuh. Tubuh ini hanyalah pakaian sementara, katanya. Mengapa engkau terikat pada pakaian yang akan robek dan hancur? Bukankah yang abadi adalah kesadaran yang mengenakan pakaian itu? Al-Hallaj dengan darahnya yang menetes di tiang hukuman berteriak, mereka membunuhku karena aku berkata, Ana al-Haq. Tapi mereka tidak tahu bahwa akulah yang sudah mati sejak lama. Yang mereka siksa hanyalah jasad kosong. Yang berbicara bukan aku, tapi dia. Tiga tokoh ini berdiri di hadapan kita sebagai cermin yang kejam sekaligus penuh cinta. Mereka mengguncang kenyamanan kita. Mereka menghantam rasa aman yang palsu. Mereka mengajak kita keluar dari mimpi panjang yang disebut hidup. Karena sejatinya, apa itu hidup jika engkau belum mengenal mati? Dan apa itu mati jika egomu masih menggenggam erat? Syekh Siti Jenar menantangmu. Beranikah engkau mati sekarang juga? Astafakra menegurmu. Sadarlah, engkau bukan tubuhmu, bukan pikiranmu. Al-Hallaj memelukmu. Ana al-Haq. Engkau pun adalah kebenaran itu sendiri. Jika egomu telah lenyap, maka, wahai
Hai jiwa yang masih terikat, jangan tunggu ajal untuk mati. Mati sebelum mati. Hancurkan akumu, lepaskan segala topengmu, biarkan yang palsu luruh. Karena hanya ketika engkau mati di dalam hidup, engkau benar-benar hidup dalam kebenaran. Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri, apakah engkau benar-benar hidup atau hanya berjalan seperti mayat yang bernafas? Apakah engkau berani melepaskan semua labelmu, nama, agama, jabatan, keluarga, kebanggaan, dan berdiri telanjang di hadapan kebenaran? Karena itulah inti dari ajaran para pemberontak spiritual. Syekh Siti Jenar yang dipancung, Astafakra yang dihina karena tubuh bengkoknya, Al-Halaj yang dicincang di tiang hukuman. Mereka tidak sedang bermain kata-kata. Mereka sedang menampar wajahmu, membangunkanmu dari tidur panjang. Mati sebelum mati bukan pilihan. Ia adalah jalan satu-satunya. Karena saat ajal menjemput, semua akan direnggut darimu. Dan jika engkau belum pernah mati sebelumnya, saat itu engkau akan menjerit ketakutan. Tapi jika engkau sudah mati sekarang, egomu luruh, hatimu suwung, kesadaranmu jernih, maka saat kematian tubuh datang, engkau hanya akan tersenyum, karena engkau sudah pulang jauh sebelum waktu menjemputmu. Maka, beranikah engkau mati sebelum mati, atau akan terus hidup sebagai bayangan hingga ajal menelanmu tanpa pernah mengenal cahaya? Diamlah sebentar, dengarkan sunyi di dalam dadamu. Di sanalah suara Siti Jenar bergema, bisikan Astafakra bernafas, teriakan Al-Halaj membara. Dan di sanalah sang sejati menunggu, tanpa nama, tanpa rupa, tanpa jarak.